Halo teman-teman semuanya, pada saat hari ini kita akan melanjutkan materi pendidikan agama Kristen. Dan sekarang kita akan belajar dengan bab 8 yang berjudul Keadilan sebagai wujud hidup orang beriman. Dan bahan Alkitab yang akan saya ambil di Mazmur 145 ayat yang ke-17. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Menurut kamu, apa itu keadilan? Banyak orang mengatakan keadilan adalah memberikan pada setiap orang apa yang menjadi haknya. Bagaimana menurut kamu? Apakah kamu menyaksikan di sekitarmu orang-orang hidup dalam keadilan? Artinya, keadilan itu tidak terlepas dari kebenaran dan penerapan hukum yang benar. Kata-kata tersebut dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru dipakai untuk melukiskan suatu penerapan hukum yang benar, memakai timbangan yang benar, perilaku yang adil, jujur, dan benar. Keadilan artinya apa yang benar dan sesuai. Misalnya, hukuman terhadap seseorang ditetapkan berdasarkan kebenaran yang ada. Dalam kaitannya dengan mereka yang miskin atau tertindas dan atau yang tersingkir dari kehidupan masyarakat, Allah menyatakan diri sebagai Allah yang adil, Allah yang berada di pihak mereka yang benar, mereka yang tertindas dan haknya dirampas, mereka yang miskin, janda, anak yatim piatu. Dalam pengertian ini, Allah yang adil itu adalah Allah yang membebaskan. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa Allah itu adil. Dalam Mazmur 145 ayat yang ke-17, Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Jadi, pengertian adil tidak hanya ditujukan pada perwujudan hukum yang benar, namun pada pembebasan atau kemerdekaan. Allah yang adil itu adalah Allah yang membebaskan melalui tindakan yang adil. Maka shalom Allah dinyatakan dan diwujudkan. Dengan demikian, keadilan juga mengandung makna memperbaiki atau merestorasi apa yang telah rusak menjadi normal kembali. Keadilan memiliki makna yang luas dan dalam. Keadilan merupakan ibadah yang berkenan kepada Allah. Tetapi Tuhan adil di tengah-tengahnya, tidak berbuat kelaliman. Pagi demi pagi Ia memberi hukumnya, itu tidak pernah ketinggalan pada waktu fajar. Tetapi orang lalim tidak kenal malu. Yefanya 3 ayat yang ke-5. Keadilan sebagai wujud hidup orang beriman. Dari pemaparan tersebut dapatlah ditarik kesimpulan bahwa adil berarti bertindak dengan benar sesuai dengan standar kebenaran atau ketetapan hukum yang berlaku. Allah itu adil, artinya Allah akan selalu berlaku benar sesuai dengan prinsip kebenarannya. Dia tidak akan pernah melanggar ketetapan hukum yang telah dibuatnya. Keadilan Allah dapat kita rasakan dalam berbagai cara, antara lain. Yang pertama, Allah mencintai kebenaran dan menolak kejahatan. Allah mencintai mereka yang taat dan setia pada jalannya. Dan yang kedua, Allah menghukum orang-orang yang tidak hidup dalam jalannya, mereka yang tidak taat pada perintahnya. Keadilan adalah dinyatakan dengan menjatuhkan hukuman atas setiap pelanggaran dan dosa. Dia tidak akan membiarkan pelanggaran dan dosa berlalu begitu saja dari hadapannya. Keadilan Allah dapat kita rasakan dalam berbagai cara. Yang pertama, Lazarus dibangkitkan. Dan yang kedua, Allah menghukum manusia dengan air bah, kemudian Ia memulihkan keberadaan manusia dan bumi seperti sedia kala. Dan yang ketiga, Allah memperhitungkan iman Daniel yang taat pada perintahnya. Ia menyelamatkan Daniel dari gua singa. Kita belajar dari Salomo. Orang beriman terpanggil untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran dalam hidup. Raja Salomo memutuskan perkara 2 orang perempuan yang memperebutkan bayi. Keadilan menurut Alkitab, ketika Allah bertanya kepada Salomo, apakah yang ia minta darinya, maka Salomo meminta hikmat sebagai hadiah dari Allah. Sebagai seorang raja, Salomo sadar bahwa hikmat dibutuhkan bukan hanya sebagai bekal untuk memimpin rakyatnya,
Namun, terutama supaya ia dapat membuat keputusan yang adil dan benar. Tidak mudah bagi manusia untuk memiliki kemampuan bertindak benar dan adil jika Tuhan tidak memberikan hikmat-Nya. Allah memenuhi permintaannya. Hikmat Allah pun dianugerahkan bagi Salomo. Memiliki hikmat dari Allah membuat Salomo mampu mengambil keputusan adil dan benar. Hal ini terbukti ketika orang membawa kepada 2 orang perempuan yang memperbuatkan bayi. Salomo mampu mengambil keputusan yang adil benar dengan hikmat yang berasal dari Tuhan. Ia tahu manakah di antara 2 orang perempuan itu yang merupakan ibu dari bayi yang sedang diperebutkan. Ada beberapa tips yang harus kita tahu. Yang pertama, keadilan. Kondisi kebenaran ideal secara moral. Dan yang kedua adalah demokrasi. Memiliki hak setara dalam pengabdian keputusan. Dan yang ketiga adalah hak. Segala sesuatu yang harus didapatkan. Jadi teman-teman, kesimpulan dari keadilan sebagai wujud hidup orang beriman adalah suatu keadaan di mana setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya. Sebagai remaja Kristen, kamu terpanggil untuk mewujudkan keadilan, demokrasi, dan hak asasi manusia dalam kehidupan. Demokrasi dan hak asasi manusia hanya akan terwujud jika keadilan dijadikan penopang utama bagi terwujudnya demokrasi dan hak asasi manusia. Allah yang adil menurut tiap orang Kristen untuk berlaku adil pada setiap orang tanpa kecuali. Terima kasih teman-teman, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Semangat!